Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Pertama, saya sendiri, Rizky Mafia Pramadana. Yang kedua, ada Rona Amelia Putri. Yang ketiga, Tari Eva ini. Yang keempat, Eva Dharma. Dan yang kelima, Christopher Sihombi. Di sini kami akan membahas tentang teori desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi sendiri, sehingga akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak mengatur kepentingan daerahnya. Teori desentralisasi yang utama adalah bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Kebijakan dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik akan lebih efisien bila diambil oleh pemerintah daerah yang dekat dengan masyarakat atau publik dan memiliki kontrol geografis paling minimal karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pemerintah lokal lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua, keputusan pemerintah lokal lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat. Dan yang ketiga, persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal dalam meningkatkan inovasinya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Desentralisasi dalam pandangan Ruiter dan Hogerwerf dapat diartikan sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan serta struktur wewenang yang dimiliki termasuk di dalamnya prinsip-prinsip pembagian wewenang. Prinsip-prinsip pembagian wewenang meliputi 1. Unitarisme dan federalisme, 2. Sentralisasi dan desentralisasi, dan 3. Konsentrasi dan dekonsentrasi. Unitarisme dan federalisme berlaku pada negara-negara federal, di mana pemerintahan federal dan pemerintahan negara-negara bagian mendasarkan pelaksanaan wewenangnya atas konstitusi-konstitusi tersendiri yang bersama-sama menjamin suatu pembagian wewenang antara negara federal dan negara bagian. Wewenang-wewenang tersebut tidak saling membawahi, akan tetapi sejajar dengan pembatasan-pembatasan satu sama lain. Sentralisasi dan desentralisasi digunakan pada bersangkutan dengan hubungan-hubungan di negara kesatuan atau dalam suatu negara bagian dari suatu federasi. Negara demikian lebih terdesentralisasi apabila lebih banyak wewenang dan tugas di bidang pelaksanaan kebijakan diserahkan atau ditugaskan kepada badan-badan umum yang tidak langsung berada di bawah pemerintahan pusat. Sedangkan konsentrasi dan dekonsentrasi merupakan kecenderungan untuk menyebarkan fungsi-fungsi pemerintahan pada jenjang tertentu secara meluas kepada organisasi pemerintahan. Desentralisasi menurut pendapat umum terbagi dalam dua bentuk, yaitu desentralisasi teritorial dan fungsional. Desentralisasi teritorial seperti di Nederland, provinsi-provinsi dan kota beraja yang terdesentralisasi secara teritorial. Provinsi-provinsi dan kota praja merupakan kesatuan-kesatuan dengan identitas publik sendiri. Untuk itu, provinsi-provinsi dan kota praja disebut juga korporasi daerah. Sedangkan desentralisasi fungsional bentuknya antara lain badan-badan urusan pengairan, badan kerja, dan kota praja termasuk yang disebut Predwesten. Ada dua jenis desentralisasi, yakni desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi, dan batas pengaturan tersebut adalah daerah. Sedangkan desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas pengaturan termaksud adalah jenis fungsi itu sendiri. Misalnya soal pertanahan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Desentralisasi juga bermakna sebagai pengembalian harga diri pemerintah pusat. Selain itu, kebijakan desentralisasi untuk otonomi daerah pada dasarnya merupakan koreksi terhadap kegagalan sistem sentralisasi dan uniformisasi pemerintahan yang selama ini berlaku. Simanjuntak menyatakan bahwa desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal.
Ketiga macam desentralisasi tersebut saling berkaitan erat satu sama lain. Desentralisasi politik merupakan pemindahan kekuasaan pengambilan keputusan pada pemerintah yang lebih rendah untuk mendorong warga negara dan perwakilan yang dipilih agar beradaptasi dalam proses pembuatan keputusan. Desentralisasi administrasi merupakan perlimpahan kewenangan layanan publik pada pihak lain dalam struktur kelembagaan negara. Desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memindahkan atau menyerahkan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran ke daerah dengan mengurangi birokrasi pemerintahan. Menurut Conyers, mengemukakan desentralisasi dapat dimengerti dalam dua jenis yang berbeda, yang mendasarkan pada berbagai literatur berbahasa Inggris, yakni devolution yang menunjuk pada kewenangan politik yang ditetapkan secara legal dan dipilih secara lokal, dan deconcentration yang menunjukkan pada kewenangan administratif yang diberikan pada perwakilan badan-badan pemerintah pusat. Menurut Dalianggi, desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada: pertama, dilihat dari sudut politik. Desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. Kedua, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Yang ketiga, dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, desentralisasi adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Beberapa alasan perlunya pemerintah pusat mendesentralisasikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, yaitu: yang pertama, segi politik. Desentralisasi dimaksudkan untuk mengikutsertakan warga dalam proses kebijakan, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional melalui pembangunan proses demokrasi di lapisan bawah. Yang kedua, segi manajemen pemerintahan. Desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik terutama dalam penyediaan pelayanan publik. Yang ketiga, segi kultural. Desentralisasi untuk memperhatikan kekhususan, keistimewaan suatu daerah seperti geografis, kondisi penduduk, perekonomian, kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya. Yang keempat, segi kepentingan pemerintah pusat. Desentralisasi dapat mengatasi kelemahan pemerintah pusat dalam mengawasi program-programnya. Yang kelima, segi percepatan pembangunan. Desentralisasi dapat meningkatkan persaingan positif antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kelebihan desentralisasi. Yang pertama, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang kedua, dalam menghadapi masalah yang mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintah pusat. Yang ketiga, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan. Yang keempat, mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat. Yang kelima, dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya lebih langsung. Kelemahan desentralisasi. Yang pertama, karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. Yang kedua, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. Yang ketiga, dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah. Yang keempat, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama. Yang kelima, diperlukan biaya yang lebih banyak. Teori otonomi daerah. Secara harfiah, otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi pada prinsipnya mempunyai 3 aspek, yaitu aspek hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kemudian aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan, baik dari biaya sebagai pelimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, serta kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.
Yang dimaksud dengan hak dalam pengertian otonomi adalah kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga seperti dalam bidang kebijaksanaan, pembiayaan, serta perangkat pelaksanaannya. Sedangkan kewajibannya harus mendorong pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional. Kemudian wewenang adalah adanya kekuasaan pemerintah daerah untuk berinisiatif sendiri, menetapkan kebijakan sendiri, perencanaan sendiri, serta mengelola keuangan sendiri. Baiklah, inilah video pembelajaran dari kelompok 1 tentang teori desentralisasi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dalam membantu pembelajaran, dan semoga kita selalu sehat dan terus semangat di masa pandemi ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.